Selamat pagi anak-anak. Gimana kabarnya kalian hari ini? Baik? Baik. Oke, masih semangat? Kita tetap semangat dulu ya. Kakak contohin dulu semangatnya dulu. Udah? Jadi tetap semangat itu nanti kalau kakak bilang kamu semangat, nanti kalian jawab semangat, semangat gitu ya. Oke, kita mulai. 1, 2, 3. Tepuk semangat. Semangat. Oke, ada breaking satu lagi. Kita sama-sama. 1 jari kanan, 1 jari kiri, ku gabung menjadi 2, ku buat jembatan panjang. 2 jari kanan, 2 jari kiri, ku gabung menjadi 4, ku buat kamera cekrek. 3 jari kanan, 3 jari kiri, ku gabung menjadi 6, ku buat menara tinggi. 4 jari kanan, 4 jari kiri, ku gabung menjadi 8, ku buat telinga kelinci. 5 jari kanan, 5 jari kiri, ku gabung menjadi 10, ku siap berdoa. Oke, sebelum pembelajaran kita berdoa menurut kepercayaannya masing-masing ya dalam hati. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, di sini kakak akan menjelaskan materi tentang keberagaman budaya Indonesia. Nah, di sini ada yang pernah keluar kota nggak? Misalnya ke Lampung. Mana? Wah, jauh banget. Kalimantan tempat siapa? Mbak. Kamu pernah ke mana? Pernah keluar kota nggak? Palembang. Oke. Mana? Di Ziarah, berarti di Jawa. Masya Allah, udah jauh-jauh banget ternyata anak-anaknya perginya. Ada yang dari Kalimantan, ada yang Palembang, ada yang di Jawa. Naik apa kalian di sana? Bis. Kamu naik apa pesawat? Naik pesawat. Naik kapal juga ya? Nyebrang ya? Nyebrang pulau itu namanya. Jadi di Indonesia ini banyak keberagaman budaya yang harus kita jaga sebagai generasi selanjutnya. Kita sebagai generasi muda. Nah, salah satu keberagaman di Indonesia ini ada yang namanya rumah adat, ada pakaian adat, terus agama, bahasa, terus apa lagi ya? Ada yang tahu? Budaya. Nah, di sini kakak guru akan menjelaskan tentang rumah adat. Jadi ada beberapa rumah adat di Indonesia. Di Indonesia ini ada berapa provinsi? Ada yang tahu berapa? 38 provinsi, pinter. Jadi di Indonesia itu ada 38 provinsi, ada banyak bahasa, ada 6 agama, banyak ya, beraneka ragam. Dan di sini kakak mau kasih contoh contoh rumah adat yang ada di Indonesia. Nah, di sini ada beberapa contoh rumah adat. Oh iya, di situ ada 34 provinsi ya. Dan di sini ada 38 provinsi. Ada dari Pulau Sumatera, Pulau Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku dan Papua. Nah, di sini ada rumah dari Papua. Dari Papua itu ada rumah Brunei, gambar rumah Papua. Nah, rumah Papua ini berbentuk seperti ini. Dari rumah adat Papua ini ada maknanya tersendiri. Jadi rumah adat Papua memiliki arti atau memiliki lambangnya sendiri. Begitupun juga dengan rumah adat kita. Ada yang tahu rumah adat kita namanya rumah apa? Ini rumah adat Palembang. Ada yang tahu rumah apa namanya? Rumah apa? Kayu. Rumah apa? Rumah panggung. Namanya rumah apa? Jadi di Palembang ini rumah adat kita itu disebut dengan rumah limas. Ya, jadi ini rumah limas. Nah, ciri-ciri dari rumah adat kita itu rumah panggung. Benar tadi, bentuknya panggung, tapi namanya rumah limas. Dia memiliki atap yang bertingkat seperti ini. Terus dia juga berbentuk dari kayu yang berkualitas tinggi. Jadi kayunya itu bahannya bagus, kokoh gitu. Terus juga memiliki ukiran yang khas dan unik dengan ukiran-ukiran di atas atapnya ini. Ada juga ini digunakan sebagai tempat tinggal atau pelaksanaan upacara-upacara adat. Nah, karena Indonesia tadi keberagamannya banyak, jadi adat itu biasanya dilakukan di rumah adat ini. Nah, makna dari rumah adat Palembang ini memiliki filosofi yaitu mencerminkan nilai kebersamaan, terus kehormatan dan kearifan masyarakat dari Sumatera Selatan atau kota
Palembang. Nah, setiap bagian dan cerita memiliki makna tentang tatanan kehidupan dan kedudukannya dalam masyarakat. Jadi ini rumah adat Palembang, namanya Rumah Limas. Terus di Sumatera Barat itu juga ada yang namanya Rumah Gadang. Ya, Sumatera Barat. Nih, dia rumahnya seperti ini. Banyak tanduk, seperti tanduk ya rumahnya. Ini namanya Rumah Gadang. Dari mana? Sumatera Barat. Nah, dari Sumatera Barat Rumah Gadang ini memiliki ciri khas dan atap yang berbentuk seperti tanduk kerbau. Dia jadi lancip-lancip runcing di setiap ujung tanduknya. Terus ada banyak juga tanduknya. Terus di Papua tadi ada rumah Konai yang berbentuk kerucut dan tidak memiliki jendela. Jadi rumahnya itu benar-benar rapat, nggak punya jendela. Nah, kenapa di Papua itu rumahnya nggak ada jendelanya? Karena rumah di sana itu disesuaikan sama cuacanya. Apa ya? Dia tetap panas, nggak rapat. Jadi di dalam rumah itu dibuat sedemikian rupa, dibuat rapat, nggak pakai jendela biar hangat. Selain rumah adat, Indonesia itu memiliki bahasa yang banyak. Ada yang tahu bahasa apa yang ada di Indonesia yang kalian ketahui? Bahasa apa aja? Bahasa Jawa, bahasa Indonesia. Bahasa apa? Bahasa Inggris, bukan bahasa Indonesia, itu bahasa dari luar negeri. Bahasa Indonesia yang ada di dalam bahasa Indonesia apa? Bahasa Sunda. Ayo ada lagi. Bahasa Jawa, bahasa Indonesia, bahasa Sunda, bahasa Bali, Palembang. Kalau Palembang itu bahasa Melayu. Jadi di Palembang itu namanya bahasa Melayu. Terus agama, keberagaman agama Indonesia itu ada 6. Yang kalian ketahui berapa? Islam, Kristen, apa? Buddha, Hindu. Oke, jadi ada berapa? 6 agama. Nah, karena perbedaan agama tadi kita tidak boleh saling menjelekkan satu sama apa, mengejek satu sama lain. Kita harus tetap aku. Itu nggak boleh banget sampai mengejek agama, budaya, terus fisik. Nah, setiap Indonesia itu juga memiliki fisiknya yang berbeda. Ada yang tahu fisik itu apa? Ada yang tahu apa itu fisik? Bentuk tubuh. Nah, jadi setiap orang Indonesia itu kan memiliki bentuknya masing-masing ya. Kayak misalnya kita ini gimana, kita memiliki ciri kulit yang sawo gelap ya, kayak kakak ini, sawo mata, kan juga yang putih gitu. Nah, itu kita juga tidak boleh mengejek temennya, nggak boleh mengejek ya, nggak boleh mengejek. Jadi kita tuh harus saling menghargai sesama teman gitu. Terus di sini juga keberagaman Indonesia itu disatukan dalam satu kalimat, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Apa makna dari Bhinneka Tunggal Ika? Berbeda-beda tapi tetap satu. Semboyan Bhinneka Tunggal Ika ini mengajarkan bahwa perbedaan bukanlah penghalang untuk bersatu, melainkan menjadi kekuatan yang memperkaya bangsa Indonesia. Jadi kita harus bangga dengan bangsa Indonesia kita karena keberagaman tersebut kita memiliki banyak keunikannya ya, banyak apa ya, kita jadi tahu menghargai itu. Bhinneka Tunggal Ika itu berarti berbeda-beda tapi tetap satu. Nah, di sini Kakak mau ngasih tebak-tebakan sama kalian. Kita tebak-tebakan tentang rumah adat. Jadi di Indonesia itu ada dari Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Tenggara, Maluku. Terus yang kalian ketahui ini keluar kota tadi yang dari Kalimantan, dari Jawa, terus dari Palembang juga ya. Palembang itu di kota kita sendiri. Kalian pernah nggak mengunjungi rumah adat itu? Nggak pernah. Jadi cuma main aja ya, ziarah gitu ya. Oke. Jadi di Jawa itu dia ada yang namanya rumah joglo, ada rumah limasan, ada rumah kampung dan rumah Tanjung, banyak lagi. Itu berbeda-beda. Ada Jawa Tengah ada rumah joglo, ada Jawa Barat ada rumah kampung, di Jawa Timur ada rumah osing. Rumah osing namanya di Jawa Timur. Kalau di Sumatera tadi, di Sumatera Selatan rumah apa? Ayo yang bisa. Limas. Kita di Sumatera Barat rumah gadang, pinter. Tadi itu kan dulu buat kita. Tadi dari rumah apa ya yang kakak sebutin tadi? Rumah dari Papua. Ayo, yang memperhatikan kakak bicara tadi pasti tahu. Tadi kakak hanya udah pinter. Rumah Bonai. Kalau dari Kalimantan tahu nggak ada rumah apa aja? Belum tahu ya. Jadi kalau di Kalimantan itu ada yang namanya rumah adat rumah panjang, yaitu dari Kalimantan Barat. Jadi rumahnya itu berbentuk panjang terus panggung panjang. Nah, itu biasanya dihuni oleh beberapa orang dari adat tersebut.
Itu saja yang bisa kakak jelaskan tentang keberagaman yang ada di Indonesia. Nah, dari apa aja yang sudah kalian tangkap dari kakak penjelasan tadi? Apa saja yang sudah kalian mengerti tentang apa aja? Keberagaman, rumah adat, agama, apa? Fisik, terus apa lagi? Makna dari Benika. Nah, semoga pembelajaran yang sudah kakak sampaikan tadi bermanfaat untuk kalian. Jadi tetap saling akur, tidak menjelekkan satu sama lain, tidak menghina satu sama lain tentang keberagaman. Itu saja yang saya kakak guru jelaskan. Semoga adik-adik ilmunya bermanfaat ya untuk kalian. Terima kasih. Kakak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.